Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema rekayasa teknologi dengan proyek membuat keripik kelapa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Chelsea Blesya, Ferdinand Noval, Agi Syaputra, Arya Kamanjaya, Fadila Febri, Dini Arista. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan keripik kelapa muda. Alat yang pertama, wajan, mangkok besar, sendok, dan saringan. Dan bahan-bahannya yang pertama itu kelapa muda 1 buah, isi dalamnya diiris. Yang kedua, tepung beras 250 gram. Yang ketiga, tepung tapioka 250 gram. Yang keempat, gula pasir 100 gram. Yang kelima, telur ayam 1 butir. Yang keenam, santan instan 2 sendok makan. Yang ketujuh, vanili bubuk 1 sendok teh. Yang kedelapan, garam 1/2 sendok teh. Yang ke-9, air 300 ml. Yang ke-10, minyak goreng 3 liter. Yang ke-11, margarin. Dan yang terakhir, kelapa parut. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat keripik kelapa. Panaskan wajan, lelehkan margarin di wajan dengan api kecil. Masak kelapa parut, tambahkan kelapa parut ke wajan, beri sejumput garam, aduk terus hingga kelapa parut sedikit kering, renyah dan berwarna keemasan. Lalu dinginkan, angkat dan biarkan kelapa parut dingin dan tetap renyah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan keripik kelapa. Pertama, kita kupas kelapa mudanya terlebih dahulu, kemudian kita iriskan dan sisihkan. Kemudian campur tepung beras, tepung tapioka, gula, vanili, garam, santan, telur, dan air hingga halus dan cair. Kemudian masukkan irisan kelapa ke adonan dan pastikan terlapisi merata. Kemudian panaskan minyak di wajan. Goreng kelapa hingga kuning keemasan dan renyah. Angkat, tiriskan minyaknya dengan tisu dapur dan biarkan dingin. Kemudian taburkan kelapa parut yang sudah dimasak di atas keripik kelapa muda. Kemudian sajikan atau simpan dalam wadah kedap udara agar keripik tetap renyah dan topping tetap melempem. Hubungan rekayasa teknologi dalam proses pembuatan keripik kelapa. Rekayasa teknologi ini digunakan untuk mendesain mesin pengupas kelapa dan mesin pemarut agar proses pengolahan daging tersebut lebih cepat dan efisien. Teknologi pemotongan ini sangat otomatis dan dapat digunakan untuk menghasilkan irisan kelapa yang seragam. Yang penting untuk mendapatkan keripik dengan ukuran dan ketebalan yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang digunakan dalam pembuatan keripik kelapa muda dengan topping kelapa parut. Yang pertama, ada topping kelapa parut yang diolah secara minimalis. Menggunakan kelapa parut yang hanya diberi sedikit garam dan minyak dengan margarin hingga renyah, membuat rasa topping lebih gurih dan alami, tanpa gula atau bahan tambahan lainnya. Cocok untuk konsumen yang menyukai rasa ringan dan tradisional. Yang kedua, ada teknik kombinasi tekstur. Keripik kelapa muda yang renyah dipadukan dengan kelapa parut yang memiliki tekstur lembut tetapi tetap garing, memberikan pengalaman makanan yang unik. Pengolahan yang sederhana tetapi efisien dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah ditemukan seperti kelapa muda tanpa proses yang rumit, cocok untuk produksi skala kecil atau usaha rumahan. Yang keempat, ramah kesehatan, tidak menggunakan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet atau pemanis buatan, menjadikan cemilan ini lebih sehat dan alami. Yang kelima, kemudahan diversifikasi. Topping kelapa parut bisa dimodifikasi lagi dengan menambahkan bumbu seperti bubuk cabai, keju atau rempah-rempah untuk menciptakan berbagai varian rasa sesuai selera pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.